Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, di episode kali ini kita akan bahas tentang penyakit kanker. Oleh karena itu kita sudah kehadiran narasumber Dr. Dewi Probo Astuti dari Puskesmas Bakti Jaya. Dr. Dewi, terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kanker nih dok, penyakit yang luar biasa sekarang ya dok, banyak sekali penderitanya kaum perempuan begitu ya dok ya. Nah, penyakit kanker itu sendiri penyakit yang seperti apa nih dok? Boleh dijelaskan dok? Oh ya, kebetulan ya hari ini terima kasih udah undang saya. Bertepatan di tanggal 4 Februari kemarin kita merayakan Hari Kanker ya. Betul Hari sekali, Kanker, ya. kemudian tanggal 15 ini Februari kemarin kanker anak. Betul. Ya, sebetulnya yang namanya kanker itu kita bedakan dulu gini. Ada tumor ya. Tumor itu kan benjolan yang semestinya nggak ada di dalam tubuh kita. Iya. Ya, Betul. jadi kayak tai lalat, benjol-benjol itu semua tumor. Tapi ada yang jinak, ada yang ganas, gitu kan. Nah, perbedaannya antara kalau kanker itu sifatnya itu di luar kendali. Jadi pertumbuhannya kan kalau sel biasa itu kan dia pertumbuhannya sama normatif, maksudnya sesuai gitu ya. Tapi kalau sel kanker tuh jadinya berantakan dia. Jadi makanya jadi kayak yang kalau sudah kanker payudara tuh udah sampai mekar gitu kayak gitu ya. Makanya Jadi ada yang ganas, ada yang gitu ya, kalau dok. yang ganas nanti perbedaannya jadi dia karena si kanker itu membelah cepat. Jadi kalau sel itu kan ada membelahnya kan ada hitungan hari gitu ya. Betul. Nah, sementara kalau kanker itu dia cepet banget gitu. Jadi dia cepet banget dia ngebelah lagi. Jadi makanya itu yang namanya nanti jadi mutasi gitu ya. Jadi bukan mutasi, maksudnya jadi menyebar gitu ya. Nah, itu. Okay. Nah, kalau misalnya kanker itu kan sebetulnya kita tuh sebenarnya bisa dicegah gitu ya, bisa dicegah gitu aja. Jadi itu yang mungkin kalau harus ada jadi tumor. Nah, ada yang ganas, ada yang jinak. Gitu ya, nah, dok. kalau jinak itu biasanya batasnya tuh tegas. Kalau dipegang tuh gitu, terus dan digoyang gitu tuh masih bisa. Tapi kalau yang namanya kanker misalnya di payudara gitu ya, itu tuh sudah dia keras, kemudian nggak bisa digoyangin gitu ya, dan batasnya tuh nggak jelas gitu, dia leper gitu kemana-mana. Oke. Perbedaannya ya dok ya, seperti yang sudah Dokter Dewi sebutkan tadi, Sobat Healthies, penyakit kanker payudara ya dok ya. Ya, yang kita ketahui kanker payudara ini penyebab kematian tertinggi juga salah satunya ya dok ya, kanker payudara dan juga kanker serviks begitu ya. Nah, kalau kanker payudara sendiri itu penyebabnya apa sih dok? Dia kan hormonal ya. Jadi makanya pada pasien-pasien yang orang-orang yang minum pil gitu ya, minum pil KB maksudnya. Kemudian pada orang yang suntik KB, jadi yang isinya hormon itu juga harus hati-hati ya. Biasanya ada waktu 5 tahun itu harus ganti, harus stop dulu seperti gitu. Karena picuannya seperti itu. Tapi pola hidup sehatnya aja gitu. Jadi yang namanya radikal bebas itu kita bisa cegah dengan antioksidan. Nah, radikal bebas itu ya tentu saja dengan makanan, makanan. Terus pola hidupnya nggak sehat, minum alkohol, ngerokok, nggak pernah olahraga, ya, makan sayur buahnya nggak pernah. Jadi kan kalau nggak makan sayur buah nanti kankernya berbeda, jadi kanker usus gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya gaya hidup sehat aja. Kalau kita bisa atasi itu, mudah-mudahan sih nggak sampai ya gitu kita kena kanker. Oke, baiklah. Jadi seperti yang diinfokan Dokter Dewi, penyebab
utama kanker adalah pola hidup begitu ya, Dok ya? Hormon ya, hormon, makanan gitu ya. Perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang dilakukan gitu ya. Jadi bisa memicu begitu ya, Dok, penyakit kanker. Selain itu juga mungkin sinar, kita terpapar sinar kayak gitu ya. Radiasi begitu ya, Dok ya. Nah, kalau yang sering ditanyakan nih oleh Sobat Healthies, apakah penyakit kanker itu sendiri bisa terjadi karena keturunan gitu, Dok? Kalau misalnya nih orang tuanya punya riwayat cancer kan, Dok. Apakah mungkin anak-anaknya juga bisa terkena cancer gitu, Dok? Ada faktor resiko, itu namanya faktor resiko penyakit tidak menular, itu termasuk diantaranya adalah kanker. Tapi kalau apakah faktor resiko itu bisa diturunkan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Kalau kita mau potong generasi, misalnya orang tua saya kena stroke, artinya supaya anak-anaknya biasanya tuh kan pola makan kita itu sama dengan orang tua. Jadi betul. Artinya pola hidupnya mereka itu turun ke anak-anaknya. Karena pola hidupnya yang sama, makanannya yang dimakan sama, mungkin bersantan-santan, mungkin yang seperti itu ya, jadi kolesterol dan sebagainya, itu yang menyebabkan menjadi penyakitnya polanya sama gitu. Tapi kalau seandainya saya sudah punya sakit ini nih, hipertensi misalnya, saya nggak mau nih anak saya, artinya saya harus memutus rantai, artinya anak saya tidak boleh makannya harus diubah nih, berarti harus sayur, harus olahraga, harus santannya, minyak gorengnya seperti itu. Jadi bukan berarti orang tua kita punya penyakit tertentu kita juga sudah bisa, pasti belum tentu juga ya, Dok, bisa diputus itu. Dengan perubahan perilaku itu tadi ya, Dok. Betul. Nah, tadi sudah disinggung penyakit kanker serviks dan kanker payudara. Nah, kalau kanker serviks itu bagaimana tuh cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya ya. Sebenarnya kanker payudara, kanker serviks itu sekarang sudah bisa dideteksi secara dini ya. Di puskesmas itu sudah bisa, semua sudah terlatih, dokter dan bidannya itu sudah terlatih, semuanya udah bisa. Yang payudara dengan deteksi sadari atau sadanis. Kalau sadanis dengan tenaga klinis, kemudian kalau sadari itu sendiri. Nah, sendiri itu ibu-ibu ya bisa periksanya itu kalau sudah menopause pada tanggal yang sama. Misalnya saya pengen tanggal 1 deh di kamar mandi gitu, melakukan setiap bulannya begitu ya, Dok? Tanggal yang sama. Atau saya lahir tanggal 25, berarti saya setiap tanggal 25 di kamar mandi saya pijit-pijit dulu gitu. Gitu. Tapi kalau masih menstruasi, belum menopause, itu hari ke-8 pada saat menstruasi. Jadi menstruasi tanggal 1 berarti tanggal 8 itu kita periksa payudara. Jadi biasanya di itu hormonnya tuh kan berubahnya dari estrogen ke progesteron itu di hari ke-8. Jadi itu bisa kelihatan itu ininya benjolan. Kalau ada benjolan itu. Nah, kalau tiap bulan itu karena semakin dini ketahuan, itu prognosis sembuhnya itu bagus. Termasuk ibu saya juga dulu kanker dan sudah kemo, sinar dan sebagainya, ya udah karena ketahuannya cepat. Alhamdulillah sembuh ya, Dok. Alhamdulillah sembuh. Baiklah, jadi bisa kita deteksi secara dini begitu ya, Dok ya, dengan sadari itu tadi, memeriksa payudara sendiri ya, Dok ya. Jadi di tanggal 8 hari ke-8 setelah menstruasi bisa kita periksa ya, kita raba sendiri begitu ya. Bagi yang masih mens. Kalau yang udah nggak mens di tanggal yang sama setiap bulannya begitu ya. Masih punya resiko juga ya bagi yang sudah menopause begitu ya, Dok. Justru kalau kita kenanya di menopause, biasanya kalau ada benjolan itu ke arahnya ganas. Kalau yang masih menstruasi, dia karena hormonal biasanya FAM gitu ya. Jadi karena benjolan yang jinak, dia bukan kanker biasanya ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau kita sudah memeriksa secara dini begitu ya, Dok. Terus ada benjolan itu langsung kita ke dokter gitu ke dokter ya, Dok. Nanti dokter akan lihat kalau dia benjolannya dia masih bisa bergerak,
artinya kenyal dan Oke. batasnya tegas, itu berarti jinak, nggak perlu Oke. khawatir ya. Paling hanya operasi aja kalau memang merasa terganggu dan agak nyeri-nyeri gitulah ya, itu bisa. Tapi kalau sudah dipegang itu tidak beraturan batasnya, Oke. kemudian keras. Nah kalau payudara itu, apalagi kalau udah kayak ada kulit jeruk ya, kan karena nggak pernah periksa sadari, warga misalnya orang nggak pernah periksa sadari sama sekali, wanita gitu ya. Kemudian tiba-tiba kalian kok kayak ada kulit jeruk gitu. Maksudnya kulit payudaranya tuh seperti jeruk. Oh. Nah itu udah stadium sekian gitu. Oke. Iya. Jadi memang harus dari sekarang dari ya, sekarang, sedini mungkin begitu ya sedini dok, untuk mendeteksinya begitu. Ya, itu tadi cara deteksi dini kanker Kanker. payudara. Nah, bagaimana kalau kanker serviks? Kalau nih, Dok? kanker serviks itu sekarang ada sebetulnya dengan pap smear dulu ya, tapi Oke. pap smear kan mahal. Nah sekarang tuh puskesmas tuh semua puskesmas sudah bisa IVA, inspekulo visualisasi asam asetat. Jadi gampang, cuman dicolok aja gitu terus dipakein cuka ya, jadi asam asetat. Nanti ada perubahan warna. Ketika perubahan warna itu berarti ada sudah mulai ada displasia selnya, warnanya putih. Nah itu yang harus kita khawatirkan. Jadi biasanya akan diulang lagi kemudian di krioterapi. Karena yang namanya lesi prakanker itu yang warna putih tadi itu ya. Jadi nanti ketika kita lihat, oh waktu kita buka masih merah semua, masih bagus ya. Tapi ketika kita kasih IVA, asam asetatnya itu, ternyata ada perubahan menjadi ada warna putihnya. Nah, itu warna putihnya itu. Nah, perjalanan kanker itu kan 12 tahun. Kalau ketahuan sekarang, jadi bisa kita cegah gitu ya, dengan krioterapi itu akan sembuh. Jadi akan merah lagi. Nah, memang pada ada lesi prakanker warna putih ya, displasia itu bisa jadi bukan kanker kalau kita tidak jadi kanker kalau seseorang itu punya daya tahan tubuh yang bagus. Nah tapi kalau daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia bisa jadi kanker gitu. Jadi, makanya dengan deteksi dini yang murah sekali gitu ya, artinya dengan pakai cuka aja, itu sekarang udah kita bisa menyelamatkan para wanita sebetulnya ya. Cuman masalahnya adalah enggan gitu. Oke, betul sekali seperti Dokter Dewi katakan. Kadang-kadang para wanita nih, ibu-ibu ini malu gitu dok, memeriksakan Malu ke dan takut. puskesmas ya, Iya. takut gitu ya, karena katanya harus dibuka-buka gitu ya. Padahal itulah cara untuk Caranya, mendeteksi ya dok ya. Nah, selain IVA itu tadi pap smear. Kalau pap smear harus ke dokter. Dokter ya, Maksudnya Dok. karena biasanya pap smear itu ditujukan pada yang sudah menopause. Karena kan oke. biasanya kalau orang sudah menopause, dia leher rahimnya sudah ke dalam. Jadi kita coloknya tuh jadi lebih dalam, harus pakai brush gitu. Terus pakai kaca biak gelas, dilihatnya pakai alat gitu. Jadi kalau IVA kan kita gitu, kita olesin terus ada perubahan warna, udah ketahuan pada saat itu juga. Tapi kalau pap smear harus di lab yang harus di rumah sakit begitu ya, Dok? atau di yayasan kanker gitu ya. Baik. Nah, kalau pemeriksaan IVA sendiri kan bisa dilakukan di puskesmas gitu ya, Dok. Nah, jangan salah, di Posbindu juga udah bisa. Maksudnya gini ya, di puskesmas saya tuh ada inovasinya adalah si perawan. apa itu, Dok? Deteksi peduli leher rahim wanita. Jadi kita berpindah-pindah di Posbindu ini, Posbindu ini gitu kita lakukan. Bahkan nanti mungkin kita juga langsung masuk ke sekolah, jadi untuk guru-guru yang wanitanya bisa kita periksa juga. Jadi dokter langsung turun ke lapangan gitu ya, ke Karena kalau kita Posbindu. nunggu di puskesmas saja sedikit ya. Betul sekali. Jadi kita harus jemput bola gitu ya, Dok ya. Jadi alhamdulillah cakupannya meningkat ya, Dok, setelah turun ya. Iya, turun. Sekarang Turun ke lapangan, beda baik. jauh. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau IVA itu tadi diperiksa bisa di puskesmas begitu ya, Dok ya, atau dimanapun Posbindu. pokoknya ruangan tertutup, ada tempat tidur aja gitu bisa. Terus ada tenaga kesehatan Tenaga tentunya kesehatan ya, Dok, yang ya. sudah terlatih ya, Betul sekali. Nah, itu wanita umur berapa aja nih, Dok, yang Yang boleh melakukan boleh. IVA?
yang sudah melakukan hubungan seksual. Oke. Baik yang menikah maupun yang tidak menikah. Baik. Ya, dan yang disarankan adalah usia 30 sampai 50 tahun. Oh, usia produktif ya, Dok Ya, usia produktif karena lebih dari 50 tahun biasanya udah menopause. Betul. Sarannya adalah pap smear, tidak IVA. Oke. Ya. Nah, itu berapa kali tuh, Dok? Wanita usia subur itu untuk 3 tahun IVA? ya. Yang direkomendasikan mesti 3 tahun sekali paling tidak. Oke. Nggak perlu setahun sekali ya. ya. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu nih yang sudah melakukan IVA, terus terdeteksi tuh yang tadi kata Dokter Dewi ada positif IVA-nya. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Oh ya, biasanya kan kalau pasien kalau udah Ibu ada ini gitu, atau kita bisik-bisik aja dia udah khawatir ya, ada apa gitu ya. Ya pasti kita omongin kalau justru dia harusnya bersyukur ya karena ketahuan lebih cepat. Itu kita ada dua tempat yang bisa mengobati dengan krioterapi. Krioterapi itu hanya ada di Puskesmas Pancoran, Mas. Sama di Cinere kalau nggak salah. Ya, hanya ada 2. Jadi di Depok itu, dan itu bebas. Maksudnya gratis ya, tidak free, nggak bayar sama sekali. Jadi mau dari puskesmas mana saja mereka terima gitu. Memang sudah dari Kemenkes gitu kan. Jadi program untuk perang terhadap kanker gitu. Jadi kalau kita ada IVA positif ya kita kirim gitu, karena yang terdekat dengan puskesmas saya adalah Pancoran Mas, berarti ke Pancoran Mas. Mereka tiap hari Rabu buka krioterapi gitu. Jadi krioterapi itu dibekukan. Posisinya sama litotomi, ngangkat juga ya. Kayak ya pada saat IVA atau pap smear, tapi nanti dimasukkan alat gitu ya. Ada bunga es seperti kayak gitu. Jadi diharapkan muncul kayak salju gitu ya. Terus nanti dia nempel di sel di mulut rahimnya itu, dan dia akan melisis, jadi akan hancur selnya, jadi nanti akan tumbuh baru merah lagi nanti. Jadi gitu. Baik, jadi sudah bisa dilakukan tindak lanjut IVA tersebut di puskesmas begitu, luar biasa. Krioterapi. Di puskesmas Pancoran Mas dan Cinere ya, Dok. Kalau nggak salah. Baik, jadi dirujuk ke sana ya, Dok. Ke puskesmas. Bisa juga di rumah sakit ya, Dok. Kalau rumah sakit bayar ya. Nah kalau di puskesmas free ya, Dok. Ya. Jadi sobat Healthies, ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang udah pokoknya 30 sampai 50 tahun ya. Harus segera memeriksakan ke puskesmas ya. Pemeriksaan IVA, tes, kemudian dan sadari tadi ya, Dok. Untuk mendeteksi dini kanker serviks dan juga payudara. Baik, luar biasa. Nah, kalau kita ingin tahu nih, Dok ya, kadang kan kita ngerasa sehat-sehat aja gitu ya, Dok ya. Nah, gejala apa sih, Dok, yang pertama kali bisa kita rasakan gitu ya sebelum kita melakukan tes IVA gitu ya? Gejala-gejala apa sih, Dok, yang akan menentukan kita itu penyakit ada kanker atau enggak gitu ya? Gejala apa, Dok? Ada gejala khusus kah? Kalau gejala khusus biasanya pada semua kanker ada penurunan berat badan. Jadi kalau udah mulai turun berat badan, kalau nggak diabetes, aduh jangan-jangan kanker nih gitu kan ya. Jadi harus waspada itu. Tapi ya nggak selamanya gitu. Cuma kalau kayak payudara ada keraba, benjolan. Tapi benjolannya nggak bisa keraba dengan jelas batasnya. Kalau kayak Mbak, andeng-andeng atau kayak lipom itu kan kelihatan batasnya. Kalau itu nggak kelihatan. Terus kalau kanker serviks itu dia kalau udah berdarah, itu sudah stadium lanjut. Jadi itu berdarah pada saat menstruasi atau enggak, di luar atau habis berhubungan gitu. Makanya kenapa kanker leher rahim di Indonesia itu stadium lanjut ditemukannya yang berobat itu, karena dia tidak merasa apa-apa. Betul. Ketika sudah berdarah itu sudah stadium sekian, 3 lebih. Dan
survive-nya lebih bagus di kanker payudara dibandingkan dengan kanker serviks ya. Iya, gejalanya udah bisa dirasakan Iya, dari awal ya dok ya, ada benjolan kecil begitu ya dok. Dan rata-rata orang tuh gini, misalnya ada benjolan, aduh ada hope atau ada PHP dari orang-orang yang gak bertanggung jawab ya, jadi berobat ke bagian yang begitu-begitu ya, sehingga apalagi harganya mungkin lebih murah atau bahkan lebih mahal tapi sugestinya gitu ya, sehingga nyampenya jatuhnya udah dari mana aja ke ini nah alternatif lain itu begitu ya dok gitu. ya. Jadi pesan saya sih ya, kalau udah ketemuin benjolan ke dokter aja deh gitu. Jangan coba-coba ke mana-mana gitu. Malah semakin nanti menunda akan resikonya gitu ya. Risiko memburuknya lebih besar ya begitu ya dok. Nah kalau sudah kita terdeteksi kanker nih dok ya, apakah penyakit kanker ini bisa sembuh dok? Kanker tergantung gini, kayak ibu saya sembuh ya, tapi dia disebutnya kan sebagai survivor kanker. Jadi kita tidak bisa bilang sembuh, jadi terkontrol. Artinya setiap tahun, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali mesti periksa tumor marker gitu ya. Tapi sampai saat ini ibu saya maksudnya ada 0 gitu ya. Artinya saksi kayak survivor yang memang benar-benar nyata gitu ada kalau dari gejala dini ditangani gitu. Jadi seperti kanker serviks nih ya. Kanker serviks ketahuan stadium 0 gitu ya, katakanlah. Di krioterapi ditangani pun dia bisa sembuh, artinya bisa yang tumor markernya tuh 0 gitu. Kalau pokoknya tergantung apakah kanker itu bisa diobati, tergantung ketika ditemukan. Kalau ketemunya pada saat sudah stadium lanjut ya pengobatannya tuh macam-macam. Kadang-kadang gini, kan harus ada kemoterapi, kadang-kadang harus ditambah lagi dengan sinar. Nah, pada saat kemo itu juga HB-nya harus normal, semuanya harus fit. Pada saat HB turun, tunda. Ada tunda kemo. Nunggu HB bagus nih. Nah, ternyata itu kan sel kanker itu kan menyebarnya jadi cepat, dia cepet banget gitu. Jadi berkejaran dengan waktu sehingga ya itu tadi harus fit, harus kuat, dan mindsetnya sama ininya, sama semangatnya. Jadi yang paling penting pada saat pengobatan kemo dan mendampingi orang kemo adalah semangat. Jadi ada di luar negeri itu ada yang memang hanya itu menumbuhkan semangat, terus afirmasi kayak berdoa gitu ya, sekalian sembari itu banyak yang berhasil dibandingkan kadang orang sudah kena gitu kayaknya udah dunia runtuh gitu. Nah itu yang jadi faktor tidak bisa sembuhnya, maksudnya menghambat kesembuhan di situ, Mbak. Jadi kalaupun survivor kanker ini ya dok, jangan terlalu sedih gitu ya dok, karena kanker ini sendiri nanti bisa sembuh walaupun memang tetap dikontrol, tetap kontrol ya. Yang paling bagus adalah, jadi kalau kanker payudara itu kesembuhannya tinggi sekali. Jadi daripada kanker serviks ya, karena tadi kanker serviks datangnya itu kalau udah berdarah atau udah keputihan campur-campur, nah itu yang dia stadium lanjut. Karena kalau stadium awal-awal kan nggak ada gejala ya. Makanya kita harus IVA itu tadi ya dok. 3 tahun. Untuk mendeteksi dini agar kita tahu ya dok ya resiko penyakit kanker itu ada atau tidak di tubuh kita gitu kan dok. Nah, Dokter Dewi kan bertugas di Puskesmas nih dok ya. Nah, di Puskesmas Bakti Jaya ya dok. Nah, di Puskesmas Bakti Jaya sendiri program apa nih dok yang khusus untuk mendeteksi dini penyakit kanker? Kalau untuk kan ini masuk dalam PTM ya, penyakit tidak menular. Jadi kita di PTM itu ada Demisidia. Inovasinya deteksi mobile hipertensi diabetes. Jadi kita kemana-mana ya, ke sekolah,
ke masjid, kemana gitu. Dan sekarang itu kadernya itu sudah kita pinjami alat dan kita suplai strip gula darah, karena kan dari dinas kita disuplai ya, di dropping ya. Itu mereka jalan sendiri. Laporannya masuk ke dalam ASIK itu sendiri. Ya maksudnya udah mandiri ya, Dok? Udah mandiri. Untuk yang IVA-nya itu tadi si perawan. Jadi deteksi peduli leher rahim wanita. Nah, itu kalau misalnya kegiatannya bareng demi si dia dan si perawan, jadi demi si dia si perawan. jadi mereka udah tahu, dok saya mau demi si dia tanggal segini 3 hari gitu ya, RW berapa gitu. Nanti kita kasih tuh lembar screeningnya apa semua udah kita kasih. Tapi kalau dengan tambah yang si perawan, berarti kita harus ada tenaga kesehatan karena kan harus IVA. Gitu. Kalau demi si dia sudah mandiri dia, mereka udah bisa cek gula, tinggi badan, lingkar perut gitu, udah tahu. Luar gitu. biasa. Jadi program-program inovasinya Puskesmas ini Bakti ya, Jaya. Puskesmas Bakti Jaya ini luar biasa ya untuk mendeteksi penyakit tidak menular ini ya, Dok ya, tidak hanya kanker tapi juga penyakit-penyakit lain tidak menular. Hipertensi, diabetes ya. Baik. Nah, tadi kita bahas tentang kanker yang terjadi pada perempuan. Nah, bagaimana kalau kanker pada laki-laki nih, Dok? Biasanya kanker apa yang paling banyak? Paling banyak itu kanker kolon. Kolon itu usus. Usus ya, Dok. Usus. Kemudian prostat dan paru-paru karena dia ya, biasanya ngerokok. Penyebabnya juga perilaku itu tadi ya, Dok? Iya, rokok, terus nggak suka makan sayur gitu kan, terus jarang olahraga karena kerjanya berangkat pas saat subuh, ayam petok-petok sampai pulang malam hari udah nggak lihat ayam lagi gitu kan. Jadi katanya nggak ada kesempatan untuk olahraga. Terus makan sayur gimana? Sementara WHO menyuruhnya kan, mintanya kan 5 porsi. Betul. 3 porsi sayur, 2 porsi buah. 3 porsi sayur itu 1 porsi sayurnya itu 3 sendok makan sayur. Sementara kita kalau makan siang di kantoran cuma dapat timun berapa biji, ya kan? Betul, sayurnya sedikit banget. Sayurnya makanya jadi kita nggak bisa, rata-rata 95% warga Indonesia belum memenuhi kelengkapan gizi sayur, mayur dan buahnya. Betul, sayur dan buahnya ya kurang banget ya, Dok. Padahal itu sangat penting begitu ya, Dok, untuk kesehatan tubuh kita. Nah, Sobat Healthies jangan lupa ini. Jadi kalau pada pasien diabetes ya baru-baru ditemukan atau ini melenceng sama hipertensi baru-baru ketemu gitu ya, maksudnya baru sekali dia tuh kok tinggi dan kaget gitu ya, misalnya gula puasanya agak tinggi. Itu saya sarankan kalau dia, dok saya bisa nggak sembuh, boleh nggak minum obat, tapi harus bisa nggak 150 menit per minggu, setengah jam setiap hari jalan kaki, ditambah makan sayurnya 3 porsi, maksudnya pagi siang malam harus makan sayur, ditambah 2, sama nggak ngerokok. Betul. Kalau bisa itu nggak perlu minum obat dulu, saya bilang gitu. Nah rata-rata kan susah tuh ngatur itu. Merubah perilakunya nah, itu ya, Dok ya. Yang masyarakat Indonesia ini perilaku itu susah banget dirubah ya, Dok ya. Tapi sebenarnya bisa ya, Dok ya. Bisa. Iya, dengan tidak merokok itu tadi, kemudian makan sayur dan buah, ya, olahraga secara teratur, istirahat juga harus teratur tentunya ya, Dok ya. Orang Indonesia nggak bisa lepas dari gorengan. Gorengan ya. Iya, gorengan. Iya, padahal itu pemicu juga ya, Dok ya. Kan gula, garam sama gorengan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi kalau gula kita hanya boleh 4 sendok makan. 4 sendok makan sehari ya, Dok? 1 hari. Sudah dengan kue, sudah dengan macam-macam. Garam hanya boleh 1 sendok teh. Dalam 1 hari. Jadi kalau makan terasi bolak-balik makan ikan asin udah lebih itu, Dok. Terus ditambah gorengan. Kita setiap pagi di kantor sudah ngeriung makan gorengan. Nah, gorengan. Ya, jadi Dok. Ya kalau memang bisa merubah itu, cuman kan kita nggak, ya maksudnya ya harus semangat sih kalau udah punya keinginan ya, Dok, udah punya. Jadi gini loh, saya dulu penggemar minuman botol kemasan yang manis-manis gitu ya. Itu bisa 2 sampai 4 botol itu nggak sadar ya kalau makan bakso gitu deh. Tapi dengan sharing waktu ketika saya temukan
gula darah saya agak naik sedikit, Oh. ya udah saya sekarang mau nggak mau daripada saya Mengurangi ya, seumur Dok? harus obat terus-terusan ya kepaksa. Kalau nggak gitu nggak. Iya, Ya, betul sekali. Jadi jangan sampai kita sudah Ya. terkena penyakit baru sadar begitu ya, Dok, Iya, ya kalau bisa intinya. dari sekarang. Betul. Karena anak sekarang sudah ditemukan diabetes tuh udah banyak loh. Oh, Ya kan nggak gitu pernah ya, Dok? olahraga, Oh, males makanan naik tangga, instan ya, iya Dok. makanan instan tuh kayak sosis, nugget dan sebagainya itu tinggi garamnya. Jadi Oke. nah itu terus gorengan kan apa digoreng itu dia. Kurang makan Dan sayur sayurnya buah juga ya, iya. Dok, anak-anak zaman sekarang. Ya udah ada Betul sekali. diabetes pada anak tuh udah mulai meningkat sekarang. Oh, Masya Allah. Nanti meledaknya kapan mudah-mudahan ya bisa promkes nih. Gimana Iya. caranya? Bagaimana cara merubah perilaku Iya. ya masyarakat khususnya anak-anak juga. Nah, ngomongin anak-anak nih, Dok. Kalau penyakit kanker pada Pada anak ini yang terbanyak kanker Leukemia, apa? kanker Oh, darah. kanker Jadi darah biasanya ya, kongenital ya, bawaan. Oke. Retinoblastoma matanya gitu ya, dia sampai menonjol gitu karena dia di retinanya tuh ada sel kanker sehingga kan tumbuhnya cepat jadi sampai nonjol gitu. Kemudian leukemia, kanker darah. Kanker darah ya, Dok? Neuroblastoma, terus osteosarkoma, tulang. Oke. Itu yang banyak Pada anak-anak ya, Dok? anak-anak, iya. Nah, itu leukemia tertinggi ya, Dok. Tertinggi iya. Apakah leukemia itu juga faktor penyebabnya makanan, Dok? Atau bagaimana? Ya sel itu sih sebetulnya dia dari apa namanya sinar ya, radiasi. Oke. Mungkin ibunya terpapar sekarang tuh kok terpapar dengan gadget, Iya, wifi gitu kan. Radiasi ya. Radiasi autis juga termasuk tuh yang gitu ya. Nah kemudian ya yang pasti sih karena kelainan di sel darah putihnya itu kan kita nggak tahu ya. Jadi kan sampai sekarang itu leukemia itu nggak apa-apa kecilnya, gedenya kena leukemia Oke, bisa jadi bisa gitu. jadi ya, Dok. Karena paparan radiasi Iya, juga paparan terlalu radiasi sering begitu pada ya, Dok? pada saat ibunya hamil. Oh, dari mulai kandungan ya, Dok? Kandungan. Kalau neuroblastoma kayak gitu kan pada anak-anak biasanya sudah mulai bakat dari lahir ya. Oh, oke. Memang dari dalam kandungan tuh si ibu tuh memang harus Iya, sehat ya. sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu Sehatnya memang itu. harus diterapkan ya, Dok ya. Karena makannya bapaknya dikasih susu, ibunya enggak. Makanya Indomie aja. Jadi Betul. nah itu kan jadi nggak sehat. Kualitas janinnya tidak sehat. Ya bisa Oke. stunting, bisa ke kanker gitu kan. Oke. Nah, Dokter Dewi, tadi kita udah singgung tentang sadari ini ya, Dok ya. Jadi memeriksa payudara sendiri begitu ya, Dok. Nah, bagaimana sih, Dok, caranya? Boleh dikasih tips-tipsnya ke Sobat Healthies Ke di Sobat rumah? Healthies ya. Iya. Oke. Ya, Sobat Healthies, bagaimana cara kita melakukan sadari? Saya akan mencontohkan ya. Jadi Sobat Healthies kalau mau periksa payudara sendiri, bantalnya ditaruh di belakang punggung ya. Jadi dadanya nanti akan lebih tinggi daripada kepalanya ya. Kepalanya lebih rendah. Nah, misalnya ini payudara gitu ya, payudara, terus kemudian ya sudah ini kita semua area jangan sampai ditinggalkan. Makanya pakai dua tangan begini, pakai ini telunjuk, jari tengah dan jari manis ya. Jadi gini. Nah, sampai diurut begitu. ya, Dok. Terus begini. Terus ulang lagi terus begini gitu ya. Semuanya sampai rata semua. Semua ini sampai rata. Ke atas, ini lagi. Terus begini ya, gantian ini sampai dengan nggak terasa semuanya ya. Maksudnya sudah teraba semuanya. Yang terakhir adalah ini, pencet putingnya. Pada saat pencet putingnya itu nanti akan kelihatan apakah ada cairan atau enggak gitu. Kalau ada cairan berarti artinya sudah mulai harus hati-hati. Nah, sebelumnya kita ngaca boleh tuh. Kita ngaca tolak pinggang gini di kaca gitu ya. Dilihat apakah payudaranya simetris. Sama kanan dan kirinya. Kemudian apakah ada perubahan warna. Kemudian apakah ada kayak kulit jeruk. Terus ada apa namanya kayak dekik, lesung pipit gitu ya, dekok gitu. Nah itu juga mulai sudah mulai curiga. Jadi itu kalau jadi setiap tanggal gitu ya atau hari ke-8 lakukannya itu. Oke. Di kaca, kemudian di tempat tidur kita gitu.
Oh, oke. Nah, itu tadi cara sadari ya, Dok ya, yang bisa Sobat Healthies lakukan di rumah ya. Nah, kalau Iva sendiri itu bagaimana prosesnya itu, Dok? Nah ini ya, Iva ini contoh aja lagi ya, ya Iya. pakai contoh, kita nggak ada pantom soalnya ya. Oke. Jadi ini misalnya ini kaki kanan kita, ini kaki kiri kita gitu ya. Setelah biasanya suruh bersih gitu ya, nggak boleh pakai celana dalam. Nah Oke. ya memang nggak nyaman, tapi itu nanti akan menjadi apa namanya modal kita ya, kita nanti Betul. menyelamatkan sampai 12 tahun ke depan. Nah, ini kaki kita ada alat gitu di tempat tidurnya kan. Taruh di sini agak ngangkang gitu ya. Nah, kan begini kan. Nah, pokoknya prinsipnya adalah ibu ya semuanya itu harus rileks. Oke. Makin sakit kalau kita nggak rileks. Oke. Jadi Relax aja, santai aja ya, Dok. Kalau pantatnya ke atas gitu berarti nggak rileks dia. Oke. Biasanya harus ditaruh di bawah. Ayo taruh lagi pantatnya gitu ya, bokongnya taruh di bawah lagi, ayo gitu. Nah dia tarik napas panjang. Nah dia pada saat dimasukin aja ke alatnya itu, spekulum cocor bebeknya itu, kalau dia sudah masuk dia udah nggak sakit lagi. Nanti dikunci kan, baru nanti diolesi, dibersihkan. Kalau misalnya ada yang kotor-kotor keputihan gitu ya, akan dibersihkan oleh bidan atau dokternya. Kemudian baru dikasih cairan asam astat. Oke. Baru nanti beberapa detik kita lihat apakah ada perubahan. Kalau tadi merah semua, apakah ada yang putih-putih gitu. Oke. Jadi itu ya ceritanya Iva. Jadi jangan takut gitu. Betul Ya? sekali. Ya. Baik Sobat Healthies, itu tadi cara sadari dan Iva ya dari Dokter Dewi. Jadi jangan takut ya, Dok Iya, ya untuk melakukan Iva ya. Dilakukannya bisa di puskesmas karena dengan kita mendeteksi secara dini kita bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri ya, Dok ya. Jadi jangan takut Sobat Healthies, silakan langsung ke puskesmas terdekat. Karena kalau sudah stadium awal nggak ada gejalanya sama sekali, Mbak. Iya, jangan sampai kita datang ke udah ada keputihan yang bercampur darah. Nah, itu udah lewat. Udah stadium lanjut begitu ya, Dok ya. Oke, Dokter Dewi. Nah, terakhir nih, Dok. Apa sih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Depok nih? Pertama, pesan untuk penderita kanker di Kota Depok. Ya. Sebetulnya kanker itu bisa dicegah dengan deteksi dini tadi ya. Bapak dan Ibu ya, saudara-saudara semua, sahabat Healthies bisa mulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya apa? Olahraga ya. Olahraganya 5 kali dalam seminggu. Jadi 150 menit dalam 1 minggu. Jadi 1 hari 30 menit. Kemudian merokoknya. Iya. Ya. Berhenti kalau bisa. Berhenti merokok. Karena merokok sekarang modelnya vape. Betul. Tapi itu sama aja. Bahayanya sama aja padahal ya, Dok. Vaporizer, dia mengandung vaporizer itu juga bahaya. Kan yang kayak itu ada itunya apa sih, kayak yang penyanyi dangdut apa tuh? Yang asap-asap itu loh. Nah, itu asap buatan ya. Jadi olahraga ya, terus kemudian sayurnya harus 5 porsi sayur dan buah, bisa nggak tuh ya? 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Itu dalam 1 hari. Garamnya hanya boleh 1 sendok teh. Kemudian gulanya hanya boleh 4 sendok makan. Minyak gorengnya hanya boleh 5 sendok makan. Kalau bisa melakukan itu, hidupnya panjang, insya Allah. Sehat ya, Dok. Iya, sehat. Dan kalau bisa ya untuk usia 30 sampai dengan 50 tahun, datang ke puskesmas ya yang sudah menikah atau yang sudah berhubungan untuk periksakan itu tadi Iva dan sadari ya, sadanis kalau sama ke tenaga klinis. Dan untuk bapak-bapak yang merokok, sahabat Healthies yang masih merokok, boleh juga datang ke puskesmas periksa kadar CO parunya. Kalau CO parunya sudah mulai oranye, sudah mulai merah, hati-hati. Gitu ya. Bisa juga memicu kanker. Iya, awalnya dari itu. Awalnya dari kanker paru itu ya, PPOK. Jadi obstruksi. Jadi yang asma yang kelas berat lah pokoknya. Jadi disesek seperti itu. Karena kan setiap merokok itu dia melukai saluran nafas.
Jadi luka. Nah, kalau lukanya itu kan kalau kayak kita luka ada jaringan parut. Nah, setiap kali merokok melukai terus, sehingga lama-lama itu si paru-paru yang si saluran itu yang ada jaringan parut lama-lama jadi mengkeret kan, mengecil. Nah, itu yang bikin sesak. Lama-lama bisa nanti, nah karena sudah iritasi itu akhirnya mengundang sel-sel lain, itu sel kanker. Itu tadi ya. Nah, Dok, kalau pesan-pesan untuk remaja putri kita di Kota Depok ini yang kebiasaannya memang sekarang makanan-makanan yang instan gitu begitu ya, Dok ya, perilaku hidup bersihnya juga kurang gitu. Apa nih, Dok, pesan-pesannya untuk remaja kita? Jangan itu ya, maksudnya makanan yang instan ya, kemudian apalagi yang dibakar, mengandung banyak karbonat. Itu kan instan tuh kan pasti ada pengawetnya ya, karbonatnya tinggi, itu semakin memicu kanker. Jadi coba dan ginjal ya terutama. Jadi kayak makanan-makanan yang bangsanya dikemas dalam kalengan gitu ya, itu juga hindari deh gitu ya. Nah, itu pengaruh ibu kerja jadi nggak sempat masak. Jadi ya itu kenapa sekarang kanker bermunculan, karena itu tadi gitu ya, pola makannya, terus merokoknya. Kita nggak merokok tapi kita duduk di tempat orang-orang yang merokok gitu kan, sama aja partikelnya tetap kehirup sama kita, tetap nempel di tubuh kita gitu. Baik. Jadi Sobat Healthies yang remaja ini ya, kalau bisa kurangi makanan instan begitu ya, Dok ya. Lebih baik membawa bekal dari rumah, makanan yang sehat begitu ya, Dok. Sayur dan buahnya jangan lupa gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Dewi, luar biasa bincang-bincang kita kali ini, sudah mengupas tuntas masalah kanker ini, Dok ya. Jadi bentar dulu. Udah, terima kasih tadi ya. Sobat Healthies, sampai jumpa. Aku tuh mau ngomongin ini loh. Iya, kayak itu aja yang kemarin si Isna. Oke. Ya, Pak. 1, 2, 3. Sobat Healthies, jadi intinya penyakit kanker itu bisa dicegah gitu ya, dengan deteksi dini dan juga merubah perilaku kita dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat begitu ya. Makan buah dan sayur, olahraga secara teratur, dan jangan merokok. Sobat Healthies, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.